Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Danika Syaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ya, ataupun readingan terbaru ya. Tepatnya dimulai pertanggal 7, tanggal 8 sampai batas waktu tanggal 9. Artinya dimulai hari Selasa, hari Rabu, dan sampai batas waktu hari Kamis. Kira-kira seperti itu sobat ya. Kali ini temanya saya akan memberikan suatu tema ya. Keberuntungan apakah yang akan menaungi zodiak kalian di 3 hari ke depan? Sekali lagi, keberuntungan apakah yang akan menaungi zodiak kalian di 3 hari ke depan? Semoga keberuntungan itu akan bisa positif, akan bisa baik. Tentunya saya berharap seperti itu ya. Ketika kita nantinya mendapat istilahnya itu belum beruntung, dalam arti mungkin ada suatu pembacaan yang kurang baik ya, ya jangan ditakuti ya, tetap jadikan sebagai waspada saja, kan seperti itu. Jikapun itu baik ya, seperti yang saya katakan tadi, keberuntungan yang akan menaungi ya tetap kita alhamdulillah ya, kita syukuri, kita aminkan karena ucapan adalah doa. Intinya di situ sobat ya. Tetap ya saya selalu mengatakan apapun readingan ataupun uploadan terbaru saya tetap bersifat prediksi, bersifat terawang, dan lebih maksudnya itu lebih jelasnya juga bersifat general reading ya, dalam arti tarikan energinya itu luas dan mengacak, nanti nggak tahu yang ketarik energinya siapa. Semoga keberuntungan yang baik-baik tetap tetap mengena sama kalian yang sudah bergabung di channel Ruang Batin. Itu tentunya harapan saya seperti itu ya. Ketika jawabannya itu tidak tepat, tidak resonate ya jangan kecewa ya, harap dimaklumi karena saya selalu mengatakan tarikan energi itu bisa dikatakan meluas sobatnya, jadi mengacak ya. Beda lagi ketika kalian ingin adanya suatu ketepatan ya silakan konsul secara pribadi karena saya akan bisa mengetahui nama kalian, zodiak dan lain-lain sehingga saya bisa menembak dengan tepat sasaran dan kalian juga akan bisa mendapatkan suatu jawaban dalam kepastian. Kira-kira seperti itu. Oke sobat ya, saya tidak berlama-lama lagi. Oke sobat ya, next untuk zodiak selanjutnya setelah zodiak Libra, tapi akan saya tarik dulu untuk energinya. Kita lihat dulu untuk zodiaknya. Di sini ada zodiak Aries ya. Artinya Aries akan kita tarik energinya. Ya, alhamdulillah saya sudah mendapatkan energi. Kita lihat langsung untuk asmara Aries. Asmara Aries ya, di kartu pertama kalian ada 5 Pentacles ya. Itu ada 5 koin sama seseorang sedang membawa tongkat ya. Kelihatannya orang ini sakit dan depannya ada seorang perempuan tua. Dikonfirmasi sama kartu Judgment. Itu ada malaikat meniup trompet, banyak mayat yang terbangun. Judgment ya, konfirmasi kalian. Ini kalau saya tangkap energi dari zodiak Aries tentang seputar asmara, di sini kelihatannya 5 koin ataupun 5 Pentacles. Artinya di sini ada suatu masalah ya. Ini Aries sedang adanya suatu masalah dan Aries di sini mencoba untuk menyelesaikan suatu konflik, menyelesaikan suatu problem, itu yang saya tangkap. Dan di sini kelihatannya Aries disuruh apa ya, lebih menguatkan segi intuisi ya, segi rasa untuk bisa menyelesaikannya. Karena apa? Karena ketika kita dihantam masalah itu
apa ya, bukan istilahnya itu bukan hanya berfokus secara pemikiran untuk dapat menyelesaikan suatu masalah, tapi terkadang ketika kita menyelesaikan dengan suatu pemikiran itu ada kalanya ya bisa berhasil, bisa tidak. Nah, cuman di sini ditekankan secara hati ya, secara intuisi, secara energi rasa. Jadi sikapi sebuah masalah itu dengan, adanya suatu rasa ya. Ketika mungkin pemikiran kita tidak bisa menyelesaikan, ya biasanya hati kita bisa menyelesaikan. Begitupun juga sebaliknya ketika kita menggunakan energi rasa untuk bisa menyelesaikan sesuatu problem apapun ya, ketika itu mengalami kebuntuan ya kita menggunakan secara pemikiran. Nah, itu maksud saya. Jadi yang jelas di sini ketika kalian buntu secara pemikiran, gunakan energi rasa dalam hati untuk bisa menyelesaikan, karena di sini menggambarkan harus disuruh lebih, menajamkan masalah energi rasa untuk bisa menyelesaikan suatu konflik ataupun suatu problem. Ini yang saya tangkap. Jadi banyak masalah sehingga Aries di sini adanya suatu apa ya, ibarat orang masih sakit itu jalannya itu masih tertati-tati. Jadi di dalam menjalani hubungan asmara itu belum bisa stabil, belum bisa lancar, masih adanya suatu gesekan-gesekan ataupun masih adanya suatu problem sama pasangan kalian. Jadi Aries ini masih belum bisa lancar lah ya. Cuman di sini bagus ya kartu confirm kalian adanya Judgment ya. Gitu loh. Karena saya menangkap judgement ini, apa ya, tergantung kartu awalnya. Ketika di sini kartu awalnya kurang bagus, judgement di sini ada 2 makna juga ya, gitu loh ya. Kalau saya tangkap seperti itu. Dalam arti gini, ketika mungkin kalian ada suatu hambatan ya, seperti yang saya katakan tadi di kartu pertama, terus kalian mau menyelesaikan secara intuisi, secara kepekaan hati, kelihatannya di sini akan ada kabar gembira ataupun berita bagus ya, mungkin akan kembalinya kestabilan dalam hubungan asmara kalian, akan bisa normal lagi, akan bisa bahagia lagi, damai lagi, dingin lagi, harmonis lagi. Itu yang saya tangkap ya. Dan di sisi lain di sini judgement juga menggambarkan suatu nanti mungkin adanya suatu berita yang kurang baik, bahkan asmara kalian akan bertambah kacau, bahkan akan bertambah parah. Itu yang saya tangkap ya. Jadi tergantung penyelesaian kalian ya. Cuman di sini kelihatannya kabar baik ataupun informasi baik yang mendominasi kalian ya. Jadi jangan takut ya ketika mungkin makna yang satunya kurang bagus, kelihatannya di sini sangat kecil sekali, sangat minim. Artinya apa? Ketika kalian ada suatu masalah di sini kelihatannya akan terpecahkan ataupun akan terselesaikan. Nanti yang jelas nanti akan saya deteksi semua ya. Oke, kita lihat untuk pekerjaan Aries. Ini kartu pertama kalian ada 8 cup ya. 8 cup sedang tersusun rapi sama ditinggalkan sama seseorang ya. Dikonfirmasi sama kartu 10 tongkat di sini ya. Tuh. Seseorang sedang mau istilahnya itu mengangkat 10 tongkat ya. Beban berat. Ini kalau saya tangkap pekerjaan Aries kelihatannya gini ya. Mungkin mungkin selama ini Aries sedang menjalani suatu pekerjaan ataupun karir ya di dalam bidang kalian masing-masing. Kelihatannya apa yang kalian harapkan itu tidak seindah kenyataan ataupun tidak sesuai kenyataan. Itu yang saya tangkap. Jadi mungkin kalian sudah bekerja keras ya, meniti karir, bahwa kalian akan bisa berhasil, bahkan sudah kalian susun rapi nantinya ya, istilahnya itu menyusun rapi itu langkah-langkahnya agar mendapatkan kesuksesan, agar bisa mendapatkan pencapaian target. Di sini kelihatannya berbalik arah gitu loh. Jadi tidak sesuai harapan kalian. Nah, maka di sini saya menangkap banyak ini energi dari yang mempunyai zodiak Aries kelihatannya merasa kecewa ya, merasa bersedih dalam arti ketika saya sudah bersusah payah ya membangun pekerjaan selama ini, sudah menyusun rapi langkah-langkahnya seperti apa, kok kenyataannya tidak seperti yang saya harapkan. Nah, itu yang saya tangkap. Jadi adanya suatu kekecewaan untuk masalah pekerjaan Aries ya, kira-kira seperti itu. Jadi kalian mencoba mungkin mungkin dengan kekecewaan itu kalian mencoba untuk berpikir untuk mencari solusi lagi. Bisa saja kalian akan istilahnya mencari pekerjaan yang baru lagi. Itu yang saya tangkap ya. Jadi kalian mempunyai angan-angan ketika mungkin belum terrealisasi, tidak seindah kenyataan, tidak sebaik kenyataan. Nah, kalian di sini adanya suatu kesedihan, cuman kalian ingin mencari sumber lagi gitu loh. Mungkin mencari batu loncatan lagi ataupun mencari suatu pekerjaan lagi. Itu yang saya tangkap ya. Karena di sini jelas kalian ada suatu beban berat gitu loh ya. Bisa saja seperti ini beban berat ya. Mungkin seperti yang saya katakan tadi ya. Kalian ini bingung di sini ya. Kalau saya lanjut kerja di sini ataupun kalaupun saya melanjutkan pekerjaan ataupun karir saya yang selama ini saya jalankan nanti tidak seindah kenyataan. Nah, jadi di sini kalian adanya rasa bingung gitu loh ya. Kebingungan itulah yang menjadi beban berat nantinya buat kalian ya. Kalau saya tinggalkan ini ya belum tentu saya nanti dapat
dapat cepat dapat pekerjaan. Nah, kira-kira seperti itu. Ya sama ketika nanti kalian mendapatkan suatu batu loncatan itu sama, kalian akan apa, mempunyai pemikiran, apakah nanti ketika saya mencari batu loncatan lebih baik dari yang sebelumnya. Nah, di sini jelas ya adanya suatu kebingungan, adanya suatu masalah yang kalian hadapi gitu. Jadi serasa beban berat sobat di sini gitu loh. Jadi antara pemikiran sama batin ini berat ya kalian, karena apa? Yaitu tadi kalian istilahnya itu terdeteksi adanya suatu apa ya, adanya suatu kepositifan, kebaikan, terus pencapaian-pencapaian target itu tidak sesuai harapan kalian. Nah, itu loh, maka itu yang di sini menjadi beban berat kalian. Nanti akan saya deteksi ya, kenapa kok seperti itu sobat ya. Jadi fix ya untuk, kalian yang punya zodiak Aries jadi bisa dipahami untuk kartu konfirmnya ya, yaitu tadi mungkin pemikiran sama hati kalian ada suatu beban berat, yaitu tadi yang selama ini kalian jalankan, yang kalian kadang-kadang ternyata tidak seindah impian kalian, tidak seindah kenyataan. Semua berbalik arah sehingga adanya suatu beban berat yang memukul, istilahnya itu memukul batin kalian serta memukul pikiran kalian. Itu yang saya tangkap ya. Oke, kita lanjut untuk masalah keuangan. Di sini ada Pack of Pentacles, kartu pertama kalian. Seseorang sedang membawa satu koin dan melihat satu koin. Terus dikonfirmasi sama kartu Four of Pentacles. 2 koin di kaki, satu koin di tangan, satu lagi di atas kepala, sobat. Ini kalau saya tangkap ya untuk keuangan Pack of Pentacles ya. Di sini kelihatannya zodiak Aries sedang berpikir ya, mungkin sedang memutar otak untuk bisa bagaimana cara untuk mengembangkan sebuah keuangan ya. Bagaimana cara untuk agar bisa berhasil dalam faktor keuangan, agar bisa stabil, agar bisa mendapatkan pundi-pundi keuangan ataupun agar bisa mempunyai tabungan-tabungan. Itu yang saya harapkan di sini. Jadi intinya kalian itu sedang berpikir bagaimana untuk bisa mengembangkan agar keuangan kalian bisa besar lagi, bisa membaik lagi. Itu yang saya tangkap ya di sini ya. Jadi adanya suatu konsentrasi khusus, juga adanya suatu juga adanya suatu penjagaan gitu loh ya. Jangan sampai mungkin jangan sampai terlalu boros, entah apa kan seperti itu. Yang jelas di sini kalian sedang ada suatu konsentrasi ya. Terus dikonfirmasi sama kartu Four of Pentacles ya. Di sini jelas, di sini kalian ini ada hubungannya sama kartu pertama. Di sini jelas bahwa kalian itu sedang berkonsentrasi, sedang berfokus dan sedang menjaga agar keuangan kalian tetap baik-baik saja meskipun ya mungkin belum ada pemasukan yang besar ya. Di sini kelihatannya kalian juga mau menjaga, kalian tidak mau ceroboh di sini ya. Jadi apapun itu kalian juga tidak mau adanya konflik gara-gara keuangan. Itu yang saya tangkap. Energinya bagus ya, energi penjagaan ya, energi istilahnya itu energi konsentrasi, jangan sampai lebih besar pengeluaran daripada pemasukan. Kira-kira seperti itu ya. Jadi untuk masalah kerezekian kelihatannya Aries di sini sedang menanti gitu ya. Sedang menanti harapan ada suatu pemasukan keuangan. Itu yang saya tangkap. Oke, sekarang akan saya deteksi ya keberuntungan apakah yang bernaung di dalam zodiak kalian. Iya, ini kalau saya tangkap untuk faktor, asmara terlihat Aries bisa dikatakan masih 50-50 ya sobat ya. Bisa saja kalian cuman, apa ya, istilahnya itu bukan 50-50 ya, apa ya, seperti, kalau saya tangkap di sini seperti komunitas terbesar ya, ibaratnya persentase ya. Saya ralat bukan 50-50 nih, barusan saya menangkap itu lebih besar keberhasilannya. Jadi bisa dikatakan 80% lah kalian akan berhasil ya, ketika menghadapi masalah akan terselesaikan dan kabar bagus eee, akan kalian dapatkan lah kira-kira seperti itu. Jadi yang kemungkinan yang 20% saja yang komunitas terkecil Aries, yaitu tadi adanya suatu mungkin tidak berhasil lah dalam hal menyetabilkan, malah makin memburuk, malah makin memanas. Di sini kelihatannya seperti itu. Jadi jangan khawatir ya, bisa dikatakan, eee, persentase 80% itu berarti artinya cukup bagus. Jadi sebagian besar cukup bisa menguntungkan di faktor, asmara. Cukup apa ya, keberuntungannya itu cukup besar sih gitu, biarpun 80% ya. Jadi fix ya, bisa bisa diartikan masih cukup bagus lah. Terus kalau untuk masalah pekerjaan di sini harapos pada Aries ya, di sini kelihatannya keberuntungan belum bisa menaungi kalian, saya menangkap, bahkan ada yang suatu beban dan ada yang suatu konflik, cuman di sini kalian kalau saya tangkap energinya kalian mau menyelesaikan satu persatu. Ya memang selayaknya harus seperti itu, ketika kalian ada masalah ya selesaikan satu persatu, jangan semua langsung bebarengan diselesaikan. Itu membuat kalian itu
menjadikan suatu beban berat, baik secara pikiran maupun hati, kan seperti itu. Ya tidak ada salahnya selesaikan satu persatu ya. Cuman saya menangkap di sini istilahnya keberuntungan itu masih belum saya dapatkan petunjuknya biarpun di 3 hari ke depan. Jadi masih banyak proses, masih banyak liku-liku yang harus kalian lewati dulu. Mau nggak mau ya memang harus seperti itu sobat, harus tetap sabar saja. Untuk masalah keuangan di sini, terdeteksi 50%, 50%. Ada kalanya di sini nantinya akan mendapatkan suatu rezeki ya, baik dadakan maupun yang tidak dadakan, istilahnya baik yang terduga maupun yang tak terduga itu akan hadir ya, di dalam kalian yang mungkin akan masuk ke 50%. Yang 50%-nya lagi terlihat masih belum adanya suatu, tanda-tanda pemasukan sih, bahkan di sini adanya sedikit kemelorotan biarpun tidak tajam. Ya semoga saja yang 50% yang terbaik itu mengena sama kalian. Itu saja, jadi harap waspada, harap tetap dikontrol ya, masalah pengeluaran dan pemasukan, lebih-lebih masalah pengeluaran, jangan terlalu dihambur-hamburkan dulu sobat ya, karena di sini terdeteksi masih 50-50 gitu. Beda lagi ketika terdeteksi cukup aman, ya bolehlah sedikit-sedikit kita agak loss, lah kan kan seperti itu ya. Oke sobat ya, mungkin itu dulu, jadi jelas keberuntungan yang meliputi kalian ini tertangkap sekali lagi ya, masalah asmara itu lebih besar ya, 80% akan mengena ya, yang 20% itu istilahnya itu banyak yang mengalami kekacauan lah. Terus untuk pekerjaan jelas tidak ada persentase, tapi kelihatannya semua ini ya, buat semua. Terus kalau yang pekerjaan masih terdeteksi 50%, 50%, seperti yang sudah saya katakan barusan. Semoga itu akan bisa kalian pahami maksud saya sobat ya. Ya mungkin itu dulu dari saya, semoga manfaat. Sekali lagi apapun itu yang baik tetap jadikan semangat dan motivasi, syukuri, aminkan karena ucapan adalah doa. Yang kurang baik ya jangan ditakuti, tapi hadapi masalah, jangan lari dari masalah agar kita lebih waspada lagi, lebih berhasil, lebih selamat, lebih sukses lagi ke jenjang berikutnya. Apapun itu berita dan informasi dari saya, percaya tidak percaya intinya saya kembalikan sama kalian. Karena kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai juga yang merasakan apapun informasi dan berita dari saya. Tetap saya selalu berpesan ketika kalian ada suatu keganjilan, tidak wajar, ya jangan diabaikan sobat. Kita kuatkan secara doa juga ikhtiar. Karena jelas nasib seseorang itu kan tidak akan pernah bisa berubah ketika kita sudah merasakan, kita sudah apalagi mengetahui kok semakin terpuruk, tapi kita tidak mau mengubahnya, ya tidak akan bisa berubah. Bagaimana cara untuk bisa agar lebih baik lagi ya, nasib itu akan lebih bisa sukses lagi, nasib itu seperti apa? Ya itu tadi syaratnya harus ada 2, dikuatkan secara doa, pendekatan sama Sang Maha Kuasa, juga ikhtiar. Tanya orang-orang di bidangnya ketika kita tidak mampu ataupun tidak mengerti bagaimana cara langkah-langkah ikhtiar. Siapa tahu orang di bidangnya itu bisa memberikan suatu arahan dan itu akan menjadikan sebagai solusi dan akhirnya kalian bisa lancar. Lebih-lebih aura kalian semoga akan bisa terbuka. Kan kira-kira seperti itu sobatnya. Jadi tidak ada salahnya kita itu harus berusaha. Oke ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Sekali lagi semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf. Mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.